Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Project Alpro dengan tema Program Data Mahasiswa akan mempresentasikan hasil tugas kami. Kelompok kami terdiri dari Zakaria Hidayatullah, Arda Dwi Iyana, dan saya Brilian Sandinici Fernando. Program kami adalah program data mahasiswa. Program ini berfungsi untuk mengelola dan menambahkan data yang dimasukkan ke dalam program. Pengelolaan data diantaranya adalah data mahasiswa, menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama yaitu kondisi elif. Pengambilan keputusan, kondisi if-elif, merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan elif, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else. Bedanya kondisi elif bisa banyak dan tidak hanya satu. Kondisi if. Pengambilan keputusan kondisi if digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar atau true. Jika kondisi bernilai salah, false, maka statement kondisi if tidak akan dieksekusi. Ketiga, fungsi def. Kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Berikut daftar fungsi def yang terdapat pada program yang kami buat. Yang pertama, fungsi menu. Fungsi ini untuk menampilkan menu perintah, fungsi lain, dan input yang berupa nomor atau integer perintah pada menu. Kedua, pilih menu. Fungsi ini digunakan untuk memilih output pada fungsi apa yang akan dijalankan. Ketiga, lihat data. Fungsi ini digunakan untuk melihat daftar data apa aja yang tersedia dalam data mahasiswa. Keempat, tambah data. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa yang baru tanpa menghilangkan data sebelumnya. Kelima, cari data. Fitur ini digunakan untuk mencari data mahasiswa. Keenam, ubah data. Fungsi ini digunakan untuk mengubah data mahasiswa yang sudah didaftarkan. Dan yang terakhir, hapus data. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data dari daftar mahasiswa. Selanjutnya, ketika data berhasil digabungkan dan dilakukan perintah eksekusi, maka program akan mulai berjalan dan beroperasi seperti gambar yang terdapat di samping berikut. Kemudian selanjutnya adalah cara kerja program. Baik, pada coding kali ini, pada baris pertama di sini kita menggunakan fungsi def menu. Def ini digunakan untuk menampilkan menu utama yang nanti akan pertama kali dilihat oleh user, dan pada menu utama ini juga user akan diminta untuk memasukkan atau menginputkan nomor atau menu mana yang akan dituju. Misalnya di sini ada menu nomor 1, nomor 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu kita masih menggunakan fungsi def, tapi di sini diberi nama pilihan menu. Fungsi def kedua ini digunakan untuk pengandaian agar user dapat memilih submenu mana yang akan dituju. Nah, pada def pilihan menu ini, jika user memilih nomor 0, maka akan langsung di print terima kasih atau keluar dari program. Kemudian selanjutnya yaitu ada def lihat data. Fungsi ini digunakan pada saat user memilih submenu daftar data mahasiswa. Nah, daftar mahasiswa ini digunakan untuk melihat
seluruh data mahasiswa yang telah diinputkan sebelum-sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu masih tetap menggunakan fungsi def dengan nama tambah data. Fungsi def ini digunakan pada saat user memilih submenu menambah data mahasiswa. Pada submenu data mahasiswa ini, user akan diminta untuk menambahkan nama, NIM, program studi, tanggal lahir, dan alamat. Jika berhasil, maka akan di-print data berhasil ditambahkan. Dan untuk melanjutkan ke menu utama, akan diminta untuk menekan Enter. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi def cari data. Fungsi ini digunakan pada saat user memilih submenu mencari data mahasiswa. Pada submenu ini, user akan diminta untuk memasukkan nama mahasiswa yang akan dicari. Jika datanya ditemukan, maka komputer akan menampilkan data-data dari mahasiswa tersebut. Jika tidak ditemukan, maka komputer akan menampilkan data tidak ditemukan. Lalu seperti sebelum-sebelumnya, pada saat sudah selesai, user akan diminta untuk menekan Enter agar kembali ke menu utama. Kemudian selanjutnya ada fungsi def ubah data. Fungsi ini digunakan pada saat user memilih submenu mengubah data mahasiswa. Pada submenu ini, user pertama-tama pasti akan diminta untuk memasukkan nama data yang ingin dirubah. Jika ditemukan, user akan dapat memasukkan data baru seperti nama, NIM, program studi, tanggal lahir, dan alamat. Kemudian jika user selesai menambah atau mengubah data, komputer akan menampilkan kalimat data berhasil dirubah. Jika nama mahasiswa yang dimasukkan tidak ditemukan, maka komputer akan menampilkan data tidak ditemukan. Dan user akan kembali ke menu utama. Kemudian yang terakhir ada def hapus data. Nah, fungsi ini digunakan pada saat user memilih submenu menghapus data mahasiswa. Pada submenu ini, komputer akan menampilkan seluruh data mahasiswa yang ada di dalam sistem. Dan kemudian, komputer akan meminta user untuk memilih pada nomor berapa data yang akan dihapus. Jika berhasil, maka akan ditampilkan data berhasil dihapus. Jika data mahasiswa tidak ditemukan, maka akan menampilkan data tidak tersedia. Lalu, user akan kembali ke menu utama dan dapat keluar dari program menggunakan nomor 0 atau keluar dari program. Untuk selanjutnya, akan masuk ke dalam pendemoan program data mahasiswa ini. Ini adalah tampilan utama atau tampilan awal dari program data mahasiswa. Bisa dilihat di sini, pasti user pertama-tama akan diminta untuk memilih nomor menu mana yang akan digunakan atau dipilih oleh user. Misalnya di sini, pertama-tama kita akan melihat data mahasiswa, maka pilih nomor 1. Nah, pada data mahasiswa ini, telah ada 3 data mahasiswa yang telah diinputkan sebelumnya. Lalu, Enter untuk kembali ke menu utama. Lalu, jika user ingin menambahkan data, dapat memilih menu nomor 2. Nah, pada menu nomor 2 ini, user akan diminta untuk memasukkan data baru. Saya akan memasukkan nama user, program studinya,
pada saat user selesai memasukkan data, maka akan terlihat tampilan data berhasil ditambahkan. Lalu tekan Enter untuk kembali ke menu utama. Kemudian, jika user ingin mencari data mahasiswa, dapat memilih menu nomor 3. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan nama mahasiswa yang ingin cari. Misalnya, user. Nah, bisa dilihat di sini, komputer akan menampilkan data mahasiswa ditemukan dan data dari mahasiswa yang dicari tadi. Kemudian tekan Enter untuk kembali ke menu. Lalu jika user ingin menghapus atau mengubah data, dapat memilih menu nomor 4. Nah, di sini user akan diminta untuk memasukkan nama mahasiswa yang datanya ingin dirubah. Misalnya, nah di sini terlihat data sebelum dirubah, nama, NIM, program studi, tanggal lahir, dan alamat sebelum dirubah. Dan kita dapat memasukkan data baru. Nah, di sini saya akan mengubah tanggal lahirnya. Nah, pada saat berhasil dirubah, akan terlihat kalimat data berhasil dirubah dan tekan Enter untuk melanjutkan ke menu utama. Nah, jika ingin melihat data yang sudah dirubah tadi, dapat dilihat di menu nomor 1. Nah, dapat dilihat di sini tanggal lahir sudah berubah menjadi 20 Agustus 2003, seperti data yang sudah dirubah. Untuk menghapus data mahasiswa, user dapat memilih nomor 5. Nah, di sini terlihat semua data dan di sini user diminta untuk memilih nomor data yang ingin dihapus. Misalnya nomor 3. Dapat dilihat di sini ditampilkan data berhasil dihapus. Dan tekan Enter. Untuk melihat data masih ada atau tidak, kita bisa memilih menu nomor 1. Nah, bisa dilihat di sini data yang tadi ingin dihapus sudah terhapus. Jika sudah selesai menggunakan program ini, user dapat memilih menu nomor 0 atau keluar dari program. Baik, mungkin sekian saja dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.